DIC dan komplikasi trombositopenia pada ibu hamil. Angka kejadian trombositopenia pada kehamilan adalah sekitar 6% sampai dengan 10% dari semua kehamilan. Dikatakan suatu kondisi trombositopenia adalah jika jumlah platelet dalam darah kurang dari 100.000 per UL. Normal jumlah platelet dalam darah adalah 150.000 sampai 400.000 per UL. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, baik trombositopenia yang bersifat spesifik karena kehamilan itu sendiri, maupun trombositopenia yang tidak spesifik terjadi pada ibu hamil. Nah, beberapa kasus penyebab kasus trombositopenia karena kehamilan adalah trombositopenia gestasional, trombositopenia imun, trombositonia purpura atau TTP, dan hemolytic uremia syndrome atau HUS. Preeklamsia, eklamsia, HELLP syndrome, acute fatty liver adalah kondisi patologis yang sering menyebabkan kejadian trombositopenia pada ibu hamil. Juga penggunaan obat-obatan, HIV, SLE, antiposfolipid, antibodies, gangguan koagulasi pendarahan atau DIC, dan lain-lain. Pendarahan pada kasus obstetri berperan besar terhadap ibu. Tercatat 127.000 kematian setiap tahun di dunia. Pendarahan postpartum atau PPH merupakan mayoritas penyebabnya. Umumnya disebabkan gangguan koagulasi atau koagulopati. Risiko terjadinya pendarahan meningkat pada kondisi persalinan yang lama, multipara, polihidramnion, bayi besar, obesitas, riwayat operasi uterus sebelumnya, dan adanya gangguan koagulopati. Karena lingkupan gangguan koagulasi pada ibu hamil ini sangat luas, maka dibutuhkan ketelitian untuk menegakkan diagnosa dengan menyingkirkan diagnosa-diagnosa bandingnya. Masuk ke bab perubahan hemostatik normal pada kehamilan. Nah, selama kehamilan normal, terjadi beberapa perubahan faal pada hemostasis, termasuk meningkatnya konsentrasi pada banyak faktor pembekuan, menurunnya konsentrasi beberapa antikoagulan natural, dan aktivitas fibrinolitik. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan kondisi hiperkoagulasi yang mengikuti periode kehamilan. Kondisi tersebut bermanfaat untuk menurunkan komplikasi pendarahan pada persalinan. Semua faktor koagulasi meningkat pada kehamilan normal kecuali faktor 11 dan 13. Konsentrasi plasma fibrinogen meningkat dari 2,5 sampai 4 gram per L menjadi 6 gram per L pada akhir kehamilan dan masa persalinan. Ya, dua komponen faktor 8 kompleks juga meningkat, yaitu faktor 8 dan antigen von Willebrand factor atau VWB. ya, faktor 11 konsentrasinya menurun sampai 60% dibandingkan dengan nilai pada kondisi wanita tidak hamil. Faktor 13 konsentrasinya menurun sampai 50% dibandingkan tidak hamil. Kebanyakan inhibitor koagulasi darah tidak berubah, misalnya antitrombin dan protein C. Aktivitas fibrinolitik plasma menurun selama kehamilan dan persalinan dan kembali normal sesudah 1 jam plasenta lahir. Gangguan fibrinolisis disebabkan karena meningkatnya konsentrasi derivat aktivator 1 plasminogen dari sel endotel dan inhibitor 2 aktivator plasminogen dari plasenta. Pada wanita hamil tanpa komplikasi dilaporkan jumlah platelet turun sampai dengan 10% pada akhir semester trimester yang menyebabkan hemodilusi, percepatan destruksi sehingga terjadi pembentukan platelet baru. Masuk ke bab trombositopenia selama kehamilan.
Trombositopenia selama kehamilan itu memiliki variasi yang besar, mulai dari kondisi ringan seperti trombositopenia gestasional insidental sampai hemolysis, elevated liver enzyme, low platelets atau HELLP. Terkadang diagnosa itu sulit ditegakkan karena tertutup dengan fisiologis hemostatik ibu hamil dan manifestasi gejala yang tumpang tindih. Berdasarkan jumlah plateletnya, trombositopenia dibagi atas ringan bila jumlah plateletnya 100.000 sampai dengan 150.000 UL, sedang 50.000 sampai 100.000 UL, dan berat bila plateletnya kurang dari 50.000 UL. Masuk ke bab pembagian trombositopenia pada kehamilan. Secara umum, pembagian trombositopenia pada ibu hamil dibagi atas yang pertama, abnormalnya faktor pembekuan, baik yang terjadi secara kongenital, misalnya penyakit von Willebrand, hemofili A dan B, defisiensi antitrombin, ataupun gangguan koagulasi yang didapat, misalnya hipertensi kehamilan, abrupsi plasenta, retained fetus, emboli cairan amnion, penyakit liver, obat-obatan aspirin, dan heparin. Dan yang kedua, abnormalnya platelet karena jumlahnya kurang atau kuantitatif, misalnya trombositopenia gestasional, idiopatik atau immunological trombositopenia purpura, HELLP syndrome, disseminated intravascular coagulation atau DIC, ataupun karena fungsi plateletnya yang buruk atau kualitatif. Tetapi secara spesifik pembagian ini bisa dibedakan, yang terjadi spesifik pada kehamilan dan tidak spesifik hanya pada kehamilan. Masuk ke bab trombositopenia gestasional, termasuk suatu keadaan platelet abnormal yang non-patologis. Angka kejadian yakni 5 sampai dengan 8% dari seluruh kehamilan. Secara laboratorium, nilai platelet sedikit di bawah normal sampai dengan 100.000 per UL. Penurunan jumlah platelet ini berimbang dengan meningkatnya aktivitas platelet, sehingga ibu hamil yang menderita trombositopenia gestasional tidak memiliki kecenderungan risiko pendarahan akibat fungsi plateletnya. Trombositopenia gestasional tidak berpengaruh terhadap keluaran fetus dan fungsi platelet akan normal kembali pada 1 atau 2 bulan persalinan. Masuk ke bab idiopatik atau immunological trombositopenia purpura atau ITP. Disebabkan gangguan imunologik karena antibodi platelet yang diproduksi itu menutupi membran platelet. Kondisi antibodi platelet ini kemudian dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial. Akibatnya jumlah platelet baru yang terbentuk tidak berimbang dengan kerusakan yang terjadi, sehingga terjadilah trombositopenia. Jumlah platelet biasanya kurang dari atau sama dengan 50.000 UL. Hal ini menyebabkan meningkatnya insiden bruising, epistaxis, dan pendarahan gingiva. Terapinya adalah dengan menaikkan jumlah platelet, termasuk pemberian steroid, pemberian imunoglobulin dosis tinggi, dan splenektomi. Untuk suatu persalinan normal dibutuhkan jumlah platelet lebih dari atau sama dengan 50.000 UL. Bayi dengan kecenderungan trombositopenia bisa diberikan antibodi antiplatelet melalui transplasenta. Apabila nilai platelet kurang dari atau sama dengan 50.000 UL, sebaiknya persalinan dilakukan dengan seksio sesarea. Jika jumlah platelet kurang dari atau sama dengan 100.000 UL, maka diperlukan pemeriksaan screening faktor pembekuan darah untuk tindakan anestesi dengan spinal atau epidural. Apabila jumlah platelet lebih dari atau sama dengan 80.000 UL dan fungsi screening koagulasi normal, maka teknik anestesi regional bisa dilakukan. Jika platelet kurang dari atau sama dengan 80.000 UL, sebaiknya teknik regional anestesi dihindari.